Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kita sering mendengar sebuah pepatah bahwa menikah adalah ibadah paling lama. Dua manusia yang berbeda, disatukan dalam ikatan pernikahan, adalah menyatukan dua karakter dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling melengkapi dalam sebuah perjalanan yang idealnya penuh kebahagiaan. Namun, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Tidak semua pernikahan berjalan mulus seperti jalan tol. Ada duri, ada jalan terjal. Ketika salah satu pihak tak lagi mampu menerima kekurangan pasangannya, kebahagiaan pun menjadi mustahil. Kisah ini adalah tentang lika-liku sebuah pernikahan, tentang perjalanan yang penuh warna dan ujian. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Malam itu, di sebuah rumah yang terbilang cukup bagus dan mewah untuk ukuran di kampung, suasana mulai sepi. Namun, penghuninya, pasangan suami istri Bu Yaya dan Pak Surya, masih terjaga. Bu Yaya baru saja selesai melipat sajadah usai menunaikan salat Isya, ketika tiba-tiba, brak! Sebuah ledakan keras terdengar dari atas atap rumah. Suaranya tajam, memekakkan telinga, begitu mendadak seperti petasan yang disulut di tengah keheningan malam. Pak Surya tersentak. Ledakan pertama belum hilang dari pendengaran mereka. Lalu, brak! Suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Dada Bu Yaya berdegup kencang. Apa itu? Darahnya berdesir, tangannya gemetar. Itu suara apa ya? Pikirnya. Mirip suara petasan, tapi rasanya terlalu dekat, terlalu kuat. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin tetangga sedang mengadakan hajatan. Mungkin hanya anak-anak bermain petasan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Pak Surya pun tampaknya merasakan hal yang sama. Ia menoleh ke arah istrinya, seakan mencari kepastian. Tetapi, alih-alih berdiskusi lebih jauh, mereka memilih mendiamkan perasaan aneh itu. Malam masih panjang, dan mereka hanya ingin beristirahat. "Kenapa belum tidur, Pak?" tanya Bu Yaya. Suaranya sedikit bergetar saat menghampiri suaminya yang masih asik menonton televisi. Layar di depannya menampilkan adegan-adegan tanpa arti, sementara pikirannya melayang entah kemana. "Entahlah, Bu," jawab Pak Surya pelan. "Bapak dari tadi sudah ngantuk, tapi mata ini nggak bisa terpejam." Ia menggeser duduknya, memberi ruang bagi istrinya yang kini ikut duduk di sampingnya. "Apa mungkin Bapak terlalu banyak minum kopi hari ini, makanya matanya melek terus?" tebak Bu Yaya. Pak Surya spontan menggeleng. "Nggak juga, Bu. Hari ini Bapak malah nggak minum kopi sama sekali. Takut asam lambung Bapak naik lagi." Ia berhenti sejenak. Seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ragu. Cuma, Bu Yaya menangkap keraguan itu. "Cuma apa, Pak?" tanyanya, penasaran. Pak Surya terdiam. Matanya menatap kosong ke layar televisi, tapi pikirannya bukan di sana. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Haruskah ia menceritakannya? Ataukah lebih baik ia menyimpannya sendiri? Sesuatu di dalam dirinya berkata, mungkin lebih baik jika ia diam. Karena beberapa malam terakhir, mimpi buruk itu datang lagi. Setiap malam, mimpi buruk itu datang lagi. Seperti sebuah video yang diputar terus-menerus, menampilkan adegan yang sama tanpa henti. Pak Surya mulai merasa kesal, lelah karena mimpi itu seolah tak mau berhenti mengganggunya. Akhirnya, malam itu, ia tak bisa lagi menyimpan semuanya sendiri. "Bapak akhir-akhir ini sering mengalami mimpi buruk, Bu." Pengakuan itu akhirnya terlontar dari bibirnya. Bu Yaya menatap suaminya dengan serius. "Emangnya Bapak mimpi apaan?" tanyanya, penasaran. Pak Surya menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Dalam mimpinya, ia selalu berada di sebuah tempat yang asing. Seluruh latar tempat itu serba merah, pekat, seakan dikelilingi oleh kobaran api yang tak terlihat asalnya. Ia tidak tahu di mana itu, tidak pernah sekalipun merasa mengenali tempat tersebut sepanjang hidupnya. Namun, ada sesuatu yang membuat tubuhnya kaku di sana. Sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa mengancam.
Lalu, tiba-tiba, sebuah tangan panjang muncul dari balik kegelapan. Kuku-kukunya tajam, menyerupai cakar. Dalam sekejap, tangan itu menyambar tubuhnya. Pak Surya merasakan cakaran-cakaran itu mengoyak kulitnya, merobek dagingnya tanpa ampun. Ia berteriak kesakitan, mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Meski hanya sebuah mimpi, rasa sakit itu begitu nyata. Ia bisa merasakan luka-luka yang tercipta di sekujur tubuhnya. "Lihat, Bu," suara Pak Surya bergetar saat ia menyingkap. Kaosnya memperlihatkan bekas-bekas luka yang masih terlihat jelas di dada dan perutnya. Garis-garis merah memanjang, seakan baru saja dicakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bu Yaya terkejut. "Ya Allah, Pak, kenapa bisa sampai begini?" Nafasnya memburu, matanya terpaku pada luka-luka itu. "Bapak yakin ini bukan karena dicakar hewan, buas atau semacamnya?" tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Pak Surya menggeleng pelan. "Ibu sendiri kan tahu, Bapak kalau kemana-mana selalu sama Ibu," jawabnya lirih. Bu Yaya terdiam, mencoba mencerna perkataan suaminya. Ia mengangguk pelan, mengakui kebenaran ucapan itu. Pak Surya memang hampir selalu bersamanya, tidak pernah pergi seorang diri ke tempat-tempat yang berbahaya. Jadi, dari mana luka-luka ini berasal? Pak Surya melanjutkan ceritanya. Setelah cakaran, itu menyiksanya, tiba-tiba muncul sebuah bola api raksasa di hadapannya. Bola api itu berputar-putar di udara, seakan memiliki kesadaran sendiri. Bara merah menyala di permukaannya, memancarkan panas yang bisa dirasakan, bahkan sebelum menyentuh kulitnya. Tiba-tiba bola api itu melesat ke arahnya. Pak Surya panik, berlari sekuat tenaga, mencoba menghindar. Tapi bola api itu terlalu cepat. Ia semakin dekat, semakin besar, mengancam untuk menelannya hidup-hidup. Pak Surya berlari dan terus berlari, tapi tubuhnya mulai kelelahan. Nafasnya memburu, kakinya gemetar, hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah. Dalam sekejap, bola api itu berhenti berputar di udara, lalu meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Pak Surya bisa merasakan panasnya, bisa merasakan kulitnya yang mulai terbakar. Bu Yaya bergidik ngeri mendengar pengakuan suaminya. Bulu kuduknya meremang. Mimpi ini bukan sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jahat. Namun, ia tidak ingin membuat suaminya semakin ketakutan. Dengan suara yang tetap tenang, ia berkata, "Pak, mungkin ini hanya gangguan jin kafir. Lebih baik kita perbanyak ibadah, bentengi diri kita dengan doa-doa." Pak Surya mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. Matanya sudah terlalu lelah. Tanpa berkata-kata lagi, ia pun memutuskan untuk tidur. Namun, Bu Yaya tidak langsung menyusulnya. Ia duduk diam di tempatnya, pikirannya melayang pada sesuatu yang lain. Ada keganjilan yang belakangan ini ia rasakan. Kemarin, saat mereka hendak pergi bersama, sesuatu yang aneh terjadi di dalam mobil. Saat baru masuk, hidungnya langsung menangkap bau busuk yang menusuk. Bau bangkai yang menyengat, seakan sesuatu telah mati dan membusuk di dalam mobil. Namun, saat ia bertanya pada Pak Surya, suaminya hanya menatapnya bingung. "Bapak nggak cium bau apa-apa," katanya dengan nada datar. Bu Yaya semakin heran. "Masa sih, Pak? Ibu aja sampai mau muntah ini. Baunya busuk banget." Ia menutup hidungnya dengan tangan, mencoba menahan rasa mual yang mendera. Tak ingin tinggal. Diam, ia pun memeriksa mobil, membuka setiap pintu, melihat ke bawah kursi, ke dalam bagasi. Ia mengira mungkin ada bangkai tikus yang terperangkap di dalam. Tapi anehnya, ia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada bangkai, tidak ada sampah yang tertinggal. Tentu saja hal ini membuatnya keheranan. Dengan napas sedikit tersengal, Bu Yaya kembali menatap kaca spion mobil. Namun yang ia lihat justru membuat darahnya berdesir. Tidak ada bayangan wajah Pak Surya di sana. Kaca spion itu seharusnya memantulkan sosok suaminya yang duduk di kursi pengemudi, tetapi yang terlihat hanya kursi kosong. Jantung Bu Yaya berdegup kencang. Ia memengucek matanya berulang kali, berharap itu hanyalah ilusi akibat kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Tapi tetap saja, pantulan itu tidak berubah. Tidak ada sosok Pak Surya aneh. Kenapa tidak ada bayangannya? Namun, ia mencoba mengabaikan
keganjilan tersebut. Ia menganggap semua itu hanyalah halusinasi, sesuatu yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Subuh itu, saat suara azan menggema dari masjid yang tidak jauh dari rumah, Buyaya merasakan kekosongan di sisi tempat tidurnya. Ia mengerutkan kening, menoleh ke samping. Pak Surya tidak ada di sana. Loh, kemana Bapak? Tumben bangun duluan. Ia pun bangkit dari tempat tidur, melangkah keluar kamar, matanya mencari sosok suaminya di setiap sudut rumah. Pintu-pintu kamar ia buka satu persatu, memanggil nama suaminya dengan suara lirih. Namun, tidak ada jawaban. Rumah terasa begitu sepi. Mungkin Pak Surya sudah duluan pergi ke masjid, pikirnya. Biasanya memang ia sering salat subuh berjamaah di sana. Namun, langkahnya terhenti seketika saat matanya menangkap sesuatu di depan pintu dapur. Tubuhnya membeku, bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan suara. Di sana, di lantai yang dingin, Pak Surya tergeletak dalam posisi tertelungkup. Tubuhnya hitam gosong, seolah telah hangus terbakar oleh api yang tidak terlihat. Buyaya menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Napasnya tercekat, lalu jeritan histerisnya menggema di seluruh rumah. Tubuhnya lunglai, pandangannya mengabur, sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan di lantai. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar berhamburan. Para tetangga yang mendengar teriakan Buyaya segera berbondong-bondong datang. Rumah yang semula sunyi kini dipenuhi oleh orang-orang yang terkejut dan ketakutan. Mereka terdiam, menatap tubuh Pak Surya yang terbujur kaku dalam kondisi yang mengerikan. Bau hangus samar-samar tercium di udara, membuat beberapa warga menutup hidung mereka dengan kain. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi? Salah seorang warga berbisik, suaranya dipenuhi ketakutan. Sebagian warga bergegas menghubungi pihak kepolisian, sementara yang lain mulai mengurus jenazah Pak Surya. Di sudut ruangan, beberapa ibu-ibu berusaha menenangkan Buyaya yang masih menangis. Histeris, belum mampu menerima kenyataan pahit ini. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dua orang warga yang semalam sedang bertugas ronda mengaku telah mendengar suara ledakan keras di atas atap rumah Pak Surya. Ledakan itu begitu memekakkan telinga, namun saat mereka menyorotkan senter ke arah sumber suara, mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa sebelumnya ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di atas sana. Di atas atap rumah itu, sebuah bola api raksasa berwarna oranye kemerahan sempat berputar-putar, seperti gasing, menyala terang di tengah kegelapan malam. Bara-bara kecil berjatuhan dari bola api itu, memercik ke segala arah. Lalu, dengan kecepatan yang tak terduga, bola api itu menembus atap rumah dan melesat ke dalam. Bara panas itu menyambar tubuh Pak Surya yang saat itu sedang berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Dalam hitungan detik, tubuhnya terbakar dari dalam, tanpa suara, tanpa sempat meminta pertolongan. Sementara itu, Buyaya tetap tertidur pulas di dalam kamar, tidak mengetahui bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Di ruangan sebelahnya, pagi itu, berita kematian tragis Pak Surya menyebar dengan cepat. Pak Tony dan Bu Ajeng, dua orang tetangga dekat mereka, segera datang untuk melayat. Wajah mereka masih dipenuhi keterkejutan, sulit mempercayai bahwa sosok yang selama ini mereka kenal sebagai orang baik harus meninggal dengan cara yang begitu mengerikan. Di dalam rumah duka, Buyaya masih terduduk lemas di dekat jenazah suaminya yang telah dikafani. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena terus menangis tanpa henti. Beberapa ibu-ibu yang bersimpati mencoba menenangkan Buyaya, namun upaya mereka sia-sia. Saat Bu Ajeng dengan ragu-ragu mendekati sang kakak ipar, tiba-tiba saja wajah Buyaya berubah. Bukan sambutan hangat yang diterima Bu Ajeng, melainkan makian tajam yang keluar dari bibir Buyaya. Suaranya bergetar oleh kemarahan yang membuncah. Matanya menatap Bu Ajeng dengan penuh kebencian. Kamu, aku yakin pasti kamu Ajeng. Kamu yang sudah membunuh Kang Surya. Ayo ngaku Ajeng. Jahat sekali. Kamu, bentaknya lantang, membuat para pelayat terkejut. Bu Ajeng terperanjat, wajahnya pucat, seolah tak percaya dengan tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Bibirnya terbuka, hendak berbicara, namun tak ada kata yang keluar.
Tangannya gemetar. Teteh, istighfar, teteh. Ucapnya lirih, mencoba menenangkan Bu Yaya. Namun, ucapan itu justru membuat amarah Bu Yaya semakin membara. Kamu yang kirim santet ke suamiku kan? Kamu yang buat dia mati seperti ini. Dasar perempuan tidak tahu diri, teriaknya histeris. Pak Doni, suami Bu Ajeng, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Wajahnya tegang, suaranya berusaha tetap tenang, meski jelas terdengar emosi yang ia tahan. Saya paham, Teh Yaya sedang berduka, tapi mohon jangan menuduh istri saya sembarangan. Tidak ada bukti, ini bisa jadi fitnah, Teh. Tolong jaga nama baik kami di depan para pelayat, katanya sambil melirik ke arah Bu Ajeng, memberi isyarat agar segera menjauh. Namun Bu Yaya tidak peduli. Ia terus berteriak seperti orang kesurupan. Suaranya menggema di dalam rumah. Pergi! Pergi kamu dari sini, Ajeng. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Bawa istrimu jauh-jauh dari hadapanku, Doni. Pergi! Suaranya meninggi, matanya liar, tubuhnya bergetar hebat. Pak Doni tak ingin memperpanjang keributan. Dengan sigap, ia menggenggam tangan istrinya dan mengajaknya pergi. Bu Ajeng masih terisak, tubuhnya sedikit tertarik ke belakang saat Pak Doni menyeretnya keluar. Para pelayat hanya bisa terdiam. Sebagian tampak saling berbisik, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Begitu punggung Pak Doni dan Bu Ajeng menghilang di balik pintu, Bu Yaya yang tadi mengamuk tiba-tiba terdiam. Napasnya memburu, keringat, dingin membasahi pelipisnya. Lalu, seolah tak terjadi apa-apa, ia kembali bersimpuh di samping jenazah Pak Surya. Tangisnya pecah lagi, tubuhnya terguncang hebat. Namun, bisikan-bisikan di antara warga tak mereda. Kecurigaan terhadap Bu Ajeng semakin menguat. Para ibu-ibu mulai percaya bahwa ia memang pelaku yang mengirim santet kepada mendiang Pak Surya. Selama ini hubungan antara Bu Yaya dan Bu Ajeng memang kurang harmonis, dan itu semakin memperkuat dugaan mereka. Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga Bu Ajeng. Wajahnya memerah, campuran antara marah dan sakit hati. Ia menatap warga yang berkerumun dengan tatapan nanar, lalu berusaha membela diri. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa tentang kematian Kang Surya. Suaranya bergetar, penuh kepedihan. Namun, di luar dugaan, Bu Mita yang selama ini dikenal pendiam, tiba-tiba angkat bicara. Jangan bohong, Ajeng. Semua orang tahu hubunganmu dengan Kak Yaya tidak pernah baik. Jangan-jangan memang kamu yang melakukannya. Ucapnya pelan, namun menusuk tajam. Bu Ajeng membelalak, tak percaya bahwa Bu Mita justru ikut menuduhnya. Darahnya mendidih. Kamu ikut-ikutan bicara apa, Mita? Dasar perempuan sok suci, bentaknya. Sebelum tiba-tiba saja ia melompat, tangannya terangkat hendak menjambak rambut Bu Mita. Namun sebelum sempat terjadi perkelahian, Pak Doni dan Pak Lurah segera turun tangan. Keduanya menarik Bu Ajeng ke belakang, sementara Bu Mita mundur dengan wajah ketakutan. Namun di tengah ketegangan, itu hanya Indi yang tampak gelisah. Sejak awal, ia tidak memedulikan perdebatan yang terjadi. Pandangannya justru terpaku pada satu titik, pintu rumah Pak RT. Sebab, di sana, sosok mendiang Pak Surya berdiri. Tubuhnya menghitam seperti arang, wajahnya mengerikan, sekujur badannya, penuh luka bakar. Bau menyengat seperti benda yang baru saja terbakar menyeruak di ruangan, membuat Nindi spontan menutup hidungnya. Anehnya, hanya dia yang bereaksi. Warga yang lain tetap asik berdebat, seolah tidak menyadari keberadaan sosok. Itu kenapa hanya aku yang melihatnya? Kenapa hanya aku yang bisa mencium bau ini? Jantung Nindi berdetak kencang. Sosok itu tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah para warga. Tatapannya kosong, namun ada sesuatu yang begitu kelam di dalamnya. Nindi merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa mungkin ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini? Matanya membulat. Ia menelan ludah dengan susah payah. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari tahu. Nindi mengatur napas. Lalu dengan hati-hati, ia mencoba membuka pikirannya. Mencoba berkomunikasi lewat bahasa batin dengan sosok yang kini berdiri diam di depan pintu. Namun upaya Nindi gagal. Tiba-tiba saja ada sesuatu dari atas yang menarik sosok mendiang Pak Surya. Tubuh hangus itu tersentak ke belakang, seakan tersedot ke dalam sebuah lorong rahasia yang mendadak muncul di udara. Dalam sekejap,
Sosoknya menghilang, lenyap tanpa jejak. Nindi terperanjat, matanya membesar. Detik itu terjadi begitu cepat, bahkan sebelum ia sempat bernapas dengan normal. Ya Allah, tadi itu apa? Bisiknya, tubuhnya bergetar. Kenapa rasanya seperti ada yang menyedot Pak Surya ke dalam lorong waktu? Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, mencoba memahami kejadian yang baru saja terjadi di hadapannya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suasana di kampung semakin memanas. Pak Lurah, yang lebih mengutamakan ketenangan warganya, akhirnya mengambil keputusan yang berat. Setelah mendengar desakan sebagian warga yang ketakutan, ia terpaksa mengusir Bu Ajeng dan Pak Doni dari kampung. Kami tidak bersalah, Pak Lurah. Suara Pak Doni meninggi, matanya memerah menahan emosi. Kenapa kami harus meninggalkan rumah yang sudah kami tempati hampir 10 tahun hanya karena tuduhan tanpa bukti? Pak Lurah menghela napas berat. Ia menatap pasangan itu dengan sorot mata iba, tapi situasi semakin tak terkendali. Demi keselamatan, kalian juga Doni, aku khawatir warga bertindak lebih jauh. Ini keputusan terbaik, suaranya pelan namun tegas. Namun ketegasan itu tak menghentikan amarah warga. Mereka semakin liar. Sebagian nekat melempari rumah Bu Ajeng dan Pak Doni dengan telur busuk. Sebagian lagi mengambil batu dan menghantamkan ke kaca jendela, membuat serpihannya berhamburan di teras. Bu Ajeng menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar, hebat dalam pelukan suaminya. Pak Doni mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada yang sengaja menghasut warga agar membenci mereka. Kamu, ini semua ulahmu kan? Bisik Bu Ajeng, menatap ke arah rumah Bu Yaya dengan penuh curiga. Aku yakin ini perbuatan kakak ipar. Pak Doni tak menjawab. Ia hanya menggenggam erat bahu istrinya, mencoba menenangkan. Namun, teror itu tidak berhenti di situ. Saat Pak Doni hendak menjalankan salat berjamaah di masjid seperti biasa, ia malah diusir. Para jamaah menatapnya dengan tatapan jijik, penuh tuduhan yang tidak masuk akal. Percuma rajin salat kalau masih bersekutu dengan dukun, ucap seseorang dengan nada dingin. Pak Doni terkesiap. Apa maksud kalian? Aku tidak pernah melakukan hal semacam itu. Namun tak ada yang peduli. Bahkan pengurus masjid sendiri memerintahkan agar ia pergi, seolah kehadirannya telah mencemari tempat suci itu. Sementara itu, Nindi semakin gelisah. Ia tidak yakin bahwa Bu Ajeng adalah pelakunya. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang lebih besar dari sekadar tuduhan warga, dan keyakinannya semakin kuat setelah ia mengalami mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok mendiang Pak Surya dalam kondisi mengenaskan. Kedua tangan dan kakinya dirantai besi, tubuhnya penuh luka. Tiba-tiba, sesosok makhluk berwujud setengah manusia dan setengah kerbau muncul dari kegelapan. Makhluk itu memegang sebuah cemeti panjang. Tanpa ampun, ia melayangkan cambukan berkali-kali ke tubuh Pak Surya. Citar! Citar! Pak Surya menjerit kesakitan. Suara lenguhannya menggema, membuat dada Nindi terasa sesak. Di antara rasa sakitnya, sosok mendiang itu menoleh ke arahnya, matanya penuh keputusasaan. Nang Nindi, tolong saya Nang. Suara itu lirih, hampir tak terdengar di antara rasa sakit yang luar biasa. Nindi membeku. Ia ingin menolong, ingin melakukan sesuatu, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Pak, apa yang bisa saya lakukan? Teriaknya, suaranya dipenuhi kepanikan. Namun sebelum ia bisa bergerak, semuanya berubah gelap. Nindi terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi wajahnya. Syukurlah, itu hanya mimpi. Gumamnya mengusap wajah dengan tangan gemetar. Namun ia tahu, itu bukan sekadar mimpi biasa. Di tempat lain, Bu Ajeng dan Pak Doni akhirnya menyerah. Mereka pergi dari kampung, meninggalkan rumah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Kini mereka mengontrak sebuah rumah sederhana di desa lain, mencoba memulai hidup baru meski hati mereka masih dipenuhi luka. Mereka adalah korban fitnah, korban kebencian yang tidak pernah mereka pahami asal-usulnya. Sejak suaminya meninggal, Bu Yaya lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Ia jarang sekali keluar rumah.
Seakan kepergian Pak Surya telah merenggut sebagian semangat hidupnya. Namun, ia masih bersyukur karena ada Bu Mita, adik iparnya, yang selalu telaten datang membantunya. Bu Mita mengerjakan semua pekerjaan rumah sekaligus memasak untuknya. Warga yang melihat hal itu semakin mengagumi Bu Mita, menganggapnya sebagai pribadi yang tidak melupakan keluarga, meski hidupnya sendiri sudah mapan. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang kelam, Nindi dan Bu Cahaya baru pulang dari kota Tasikmalaya setelah berziarah ke makam mendiang ayah Nindi. Perjalanan pulang yang harus ditempuh berjam-jam karena terjebak macet membuat ibu dan anak itu tiba di rumah dalam keadaan kemalaman. Saat mobil yang dikemudikan Nindi melewati rumah Bu Yaya, matanya menangkap sesuatu. Dalam gelap, samar-samar ia melihat seseorang berdiri di halaman rumah Bu Yaya. Orang itu menyiramkan sesuatu ke tanah, lalu seperti mengubur sebuah bungkusan berwarna hitam. Jantung Nindi berdegup kencang. Pandangannya semakin tajam, mencoba mengenali wajah orang itu. Namun bayangan gelap dan remang-remang cahaya lampu jalan membuatnya tidak terlihat jelas. Siapa itu? Bisik Nindi mencoba menenangkan kegelisahannya. Ngapain tengah malam begini berkeliaran di depan rumah Bu Yaya? Gerak-gerik orang itu terlihat mencurigakan. Sesekali ia celingukan seperti takut ketahuan. Jangan-jangan maling, lanjut Nindi pelan. Kali ini ditujukan pada Bu Cahaya yang duduk di sebelahnya. Bu Cahaya menatap sosok mencurigakan itu dengan keraguan. Nalurinya sebagai seorang ibu langsung khawatir. "Nindi, jangan turun, bahaya," bisiknya tegas. Tapi Nindi keras kepala. Ia memberi isyarat dengan tangannya bahwa ia akan baik-baik saja. Sebelum Bu Cahaya sempat mencegah, Nindi sudah lebih dulu keluar dari mobil, menutup pintunya perlahan, dan berjalan mengendap-endap menuju rumah Bu Yaya. Langkahnya semakin mendekat. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Namun tepat saat kakinya mencapai gerbang rumah mewah Bu Yaya, sesuatu terjadi. Dalam sekejap, dari belakang, sebuah tangan pucat seperti mayat mencengkeram lehernya. Cengkeramannya kuat, dingin, dan kasar, seolah berasal dari sesuatu yang telah lama membusuk. Sebelum Nindi sempat bereaksi, kuku panjang dan tajam dari tangan itu menghujam ke dalam kulit lehernya. Rasa perih yang luar biasa menusuk hingga darah segar mengalir dari luka tersebut. Matanya melebar saat tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Sosok yang mencengkeramnya kini tampak jelas. Seorang perempuan. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang dulunya, mungkin perempuan, wajahnya rusak parah, kulitnya membusuk dan berlubang. Kedua matanya bolong, dipenuhi puluhan belatung yang menggeliat-geliat keluar dari rongganya. Bau busuk menyengat menyeruak dari tubuhnya, membuat Nindi hampir muntah. Jantung Nindi berdegup kencang. Dadanya sesak. Ia berusaha menendang dan memberontak, tapi posisinya yang tergantung di udara membuatnya sulit bergerak. Gawat! Sepertinya orang tadi punya sosok penjaga, pikirnya panik. Namun ia tidak boleh menyerah begitu saja. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Dalam hatinya, ia mulai melantunkan doa Nabi Yunus. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kedua tangannya mengepal, merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam satu hentakan cepat, Nindi mengibaskan kepalanya dengan kekuatan penuh, membuat cengkraman sosok itu sedikit melemah. Ia tidak membuang waktu. Dengan sigap, kaki kirinya menghantam perut sosok mengerikan itu. Makhluk itu terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan. Kesempatan, dengan teriakan takbir yang lantang, Nindi melayangkan tendangan terakhir ke tubuhnya, membuat sosok itu terpental. Ke belakang, mampus kau, makhluk bau. Geramnya, matanya menyala penuh kemarahan. Mandi sana, badanmu penuh belatung, bikin aku ingin muntah. Ucapan Nindi barusan membuat sosok kuntilanak itu terpancing emosi. Sosoknya kembali melayang cepat ke arahnya, kali ini mengincar wajah gadis cantik itu. Kukunya yang panjang dan tajam siap merobek kulit mulus Nindi. Namun Nindi yang sudah terbiasa membaca gerakan makhluk halus tidak tinggal diam. Tangan kanannya yang telah dipenuhi energi ajian Raja Keling lebih dulu menghantam dada makhluk itu dengan kekuatan penuh. Suara lolongan kesakitan menggema di udara. Sosok itu langsung terhuyung dan terhempas ke tanah dengan keras.
Senyum puas terukir di bibir Nindi. "Gimana? Mau coba lagi? Atau aku bakar tubuh bau belatungmu itu?" Suaranya terdengar penuh ancaman. Di tangannya, ia mengacung-acungkan tasbih kayu kaboa dari hutan Sancang, Garut, yang baru saja ia ambil dari tas selempangnya. Tasbih itu berkilauan, memancarkan energi suci yang langsung menusuk mata makhluk itu. Sosok kuntilanak itu spontan, berubah ketakutan. Sorot matanya yang kosong kini penuh dengan kengerian. Ia melayang mundur, tubuhnya sedikit gemetar. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, ia segera melesat menjauh, lenyap di tengah pekatnya malam. "Hah, akhirnya makhluk tak diundang itu pergi juga," desis Nindi sambil menarik napas lega. Tapi matanya belum tenang. Ia segera mengedarkan pandangannya ke halaman rumah Bu Yaya, mencari-cari sosok yang tadi sempat mencurigakannya. Kosong. Tak ada siapapun. Itu orang kemana? Gak mungkin dia hilang begitu aja, gumamnya penuh curiga. "Aku yakin banget dia itu manusia, bukan demit." Nindi perlahan melangkah mendekati jejeran pot bunga di halaman, tempat di mana ia tadi melihat orang mencurigakan itu mengubur sesuatu. Cahaya lampu teras yang redup cukup membantunya melihat dengan jelas. Tak butuh waktu lama, ia menemukan tanah yang tampak baru saja digali. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada firasat buruk yang menyelimuti tubuhnya. Ia mengambil sebilah kayu kecil dan mulai mengorek tanah dengan hati-hati. Pelan tapi pasti, sesuatu mulai muncul dari dalam gundukan itu. Bungkusan kain hitam. Nindi menelan ludah. Tangan gemetar saat membuka lipatan kainnya. Begitu bungkusan itu terbuka sepenuhnya, hawa dingin yang aneh langsung menyelimuti tubuhnya. Beberapa helai rambut, potongan kuku manusia, boneka kecil yang tubuhnya tertancap jarum pentul berkarat, dan sebuah foto. Foto yang dilumuri cairan merah pekat. Nindi menatap benda-benda itu dengan napas memburu. Ada perasaan tak enak yang merayapi tubuhnya. Penasaran, ia buru-buru merogoh tasnya, mengeluarkan botol air minum kecil, lalu mencipratkan air ke permukaan foto yang tertutup cairan merah itu. Begitu cairan itu sedikit luntur, matanya langsung membelalak kaget. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ini kan foto Bu Yaya?" Suara Nindi tercekat di tenggorokan. Ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Takut suara teriakannya terdengar oleh orang lain, terutama oleh Bu Yaya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah suara menggelegar dari belakangnya. "Nindi, awas!" Teriakan Bu Cahaya menggema di udara. Brak! Sebuah pukulan keras menghantam sesuatu dengan brutal. Nindi tersentak, buru-buru berbalik. Di hadapannya tubuh seorang perempuan, tersungkur ke tanah. Nindi menatapnya dengan mata membelalak. Bu Cahaya berdiri dengan napas memburu. Tangan masih menggenggam pot bunga keramik yang ia gunakan untuk memukul seseorang yang tadi hendak menghantam kepala Nindi. Jantung Nindi berdentum keras di dadanya. Dengan tangan gemetar, ia berjongkok, lalu membalik tubuh perempuan itu. Saat wajahnya terlihat jelas, Nindi dan Bu Cahaya sama-sama terpaku. Seolah seluruh udara di sekeliling mereka tersedot habis. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Bu Cahaya bahkan harus menelan ludah sebelum akhirnya mengucapkan satu nama dengan suara bergetar. "Bu, Mita?" Bayangan dari masa lalu langsung menyeruak ke dalam benak mereka. Beberapa bulan yang lalu, Bu Yaya dan Pak Surya adalah sepasang suami istri yang dikenal harmonis oleh warga sekitar. 20 tahun menikah, tidak pernah sekalipun terdengar kabar pertengkaran atau perselingkuhan di antara mereka. Setiap kali berjalan berdampingan, yang terlihat hanyalah senyuman lembut dan kebersamaan yang erat. Bu Yaya yang lemah lembut selalu menjadi penyejuk bagi suaminya, sedangkan Pak Surya selalu menjadi pelindung yang tangguh bagi istrinya. Meski setelah 20 tahun menikah, Tuhan belum memberikan kepercayaan kepada pasangan suami istri itu untuk mendapatkan momongan. Kebahagiaan mereka tidak pernah berkurang. Banyak warga yang iri melihat keharmonisan rumah tangga Bu Yaya dan Pak Surya. "Tuh, Bu, lihat si Surya sama Yaya. Salat berjamaah ke masjid aja selalu bareng. Nggak kayak ibu, diajak ikut salat berjamaah ke masjid aja banyak banget alasannya," gerutu Pak Doni pada istrinya. Bu Ajeng mendengus, menatap suaminya dengan sinis. "Ah, Bapak,
Ngapain bandingin ibu sama Teh Yaya? Ibu mah nggak suka ya bapak. Selalu muji-muji Teh Yaya. Soal cantik juga lebih cantikan ibu kemana-mana. Suaranya meninggi, nada ketusnya jelas terdengar. Pak Doni mencoba meluruskan ucapannya, tapi Bu Ajeng langsung memotong. Halah, bosan tahu ibu dengarnya. Dikit-dikit Teh Yaya begini, Teh Yaya begitu. Enggak kayak ibu, basi pak. Telinga, ibu udah bosan tahu. Suaranya meninggi, penuh emosi yang sejak lama ia pendam. Pak Doni menghela napas berat. Hus, ibu ini jangan sembarangan ngomong. Awas kalau nanti ada tetangga yang dengar, bisa disangka beneran. Ibu tahu sendiri kan kalau di kampung ini banyak sekali ibu-ibu yang suka gosip. Nada suaranya memperingatkan. Namun, Bu Ajeng hanya tersenyum sinis. Tanpa berkata apa-apa, ia meninggalkan suaminya yang masih duduk menikmati kopi susu di ruang tamu. Perempuan itu mulai tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Di rumah Bu Mita, siang itu Bu Yaya dan Pak Surya baru saja selesai makan nasi liwet bersama ipar mereka. Keakraban mereka bertiga memang sering mendapat pujian dari warga. Jarang ada kakak ipar dan adik ipar yang bisa begitu akrab, begitu erat seperti saudara kandung sendiri. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Bu Yaya tidak menyadari perubahan sikap Bu Mita. Biasanya, perempuan itu selalu menjaga jarak dan hormat pada Pak Surya, menganggapnya sebagai kakak ipar yang harus dihormati. Namun kali ini, Bu Mita tampak lebih santai. Bahkan, ia dengan ringan mengambilkan nasi dan lauk untuk Pak Surya, menyendokkan ke piringnya tanpa ragu. Senyuman manis tersungging di wajahnya saat ia menyodorkan makanan itu. Bu Yaya tidak menaruh curiga. Ia justru senang melihat Bu Mita yang mulai terbuka dan dekat dengan keluarga. Baguslah, pikirnya. Setidaknya tidak seperti Bu Ajeng yang selalu menjaga jarak dan bersikap dingin. Namun, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Pagi itu, Bu Yaya dan Pak Surya sedang berolahraga berkeliling kampung. Udara sejuk, matahari belum terlalu tinggi, dan angin bertiup lembut. Mereka berjalan berdampingan, berbincang ringan. Ajeng, kenapa ya Pak? Kok sikapnya selalu judes setiap kali ketemu kita? Tanya Bu Yaya tiba-tiba. Ada nada penasaran dalam suaranya. Pak Surya tersenyum jahil. Biarin aja lah Bu. Paling si Ajeng itu sirik sama ibu karena punya suami ganteng kayak bapak. Godanya sambil menyenggol lengan istrinya. Bu Yaya tergelak. Bapak ini ngomong apaan sih? Ingat umur Pak. Ia tertawa, menutupi rasa malu yang perlahan merayap di pipinya. Pak Surya menyeringai. Bapak lapar Bu, kita makan kupat tahu di tempat Mang Sodik yuk. Ajaknya sambil menggandeng tangan istrinya. Erat Bu Yaya tersenyum, hatinya menghangat. Betapa bahagianya ia memiliki suami seperti Pak Surya yang selalu memperlakukannya dengan manis. Namun, langkah mereka terhenti. Di depan sana, mereka berpapasan dengan Bu Ajeng dan Pak Doni. Kedua adik ipar mereka juga tampaknya hendak makan di tempat yang sama. Saat Pak Doni menyapa ramah Pak Surya dan Bu Yaya, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Bu Ajeng. Ia bersikap acuh tak acuh, seakan-akan tidak mengenal mereka berdua. Jangankan menyalami atau tersenyum, menatap ke arah mereka pun enggan. Pak Doni yang merasa tidak enak hati melihat sikap istrinya itu memberi isyarat dengan matanya, berharap Bu Ajeng setidaknya berbasa-basi. Namun, bukannya mengikuti isyarat suaminya, Bu Ajeng justru melengos pergi begitu saja. Ibu pulang duluan aja. Ya Pak, nggak jadi makan kupat tahu di sini. Tolong nanti Bapak bungkusin aja buat Ibu. Ucapnya datar, tanpa sedikit pun ekspresi. Tanpa berpamitan pada Bu Yaya dan Pak Surya, ia langsung melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam suasana yang mendadak canggung. Pak Surya mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras menahan kesal. Doni, ajarkan istrimu itu sopan santun. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap begitu pada AA dan istri AA, ucapnya dingin. Bu Yaya mengangguk setuju. Apa yang dibilang suami teh itu benar, Doni. Kalau dilihat orang lain, kesannya jadi nggak bagus. Sesama ipar harusnya ada rasa hormat. Tambahnya, suaranya lebih lembut, tapi syarat makna. Pak Doni hanya menunduk, merasa serba salah. Ada kemarahan dalam dirinya.
tapi juga kelelahan. Ia menghela napas panjang, menerima bungkusan kupat tahu dari Mang Sodik sebelum akhirnya berpamitan. "Iya, Teh, saya pulang duluan," katanya sebelum pergi menyusul istrinya yang sudah lebih dulu menghilang di balik gang. Di tempat lain, Nindi berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot yang akan membawanya ke kampus. Meski Bu Cahaya sudah membelikannya sepeda motor, ia tidak selalu menggunakannya. Ia lebih suka naik angkot, tinggal duduk, bayar ongkos, tanpa perlu ikut kepanasan di tengah kemacetan. Matanya sesekali melirik ke arah jam tangan, memastikan waktu. Namun, pandangannya tiba-tiba tertarik ke seberang jalan. Di sana, di bawah sinar matahari pagi yang mulai menghangat, terlihat Pak Surya dan Bu Yaya sedang menikmati kupat tahu Mang Sodik. Awalnya, tak ada yang aneh. Pasangan suami istri itu terlihat seperti biasa, ramah dan bersahaja. Tapi, sesuatu membuat Nindi mengerutkan dahi. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Ada sesuatu di belakang Pak Surya. Bayangan hitam pekat, lebih gelap dari kegelapan. Itu sendiri berdiri di sana. Matanya merah menyala seperti bola api, berpendar dengan kemarahan yang hampir terasa di udara. Nindi mengucek matanya, memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Tapi bayangan itu masih ada, dan kini ia menatap balik ke arahnya. Tatapan itu menusuk langsung ke dalam kepala Nindi, membuatnya seketika merasa pusing. Denyutan tajam menjalar di pelipisnya, efek dari benturan energi positif dalam dirinya dengan aura negatif dari makhluk tak kasat mata itu. Jantung Nindi berdetak cepat. Perasaan tidak enak tiba-tiba merayapi tubuhnya. Ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang gelap. Ia harus memperingatkan Pak Surya. Tapi sebelum sempat bergerak, suara klakson mengejutkannya. Angkot yang ditunggunya sudah tiba. Nindi terdiam sesaat, menoleh lagi ke arah Pak Surya dan Bu Yaya. Sosok hitam itu masih ada di sana, namun waktu terus berjalan. Kuliah tak bisa ditinggalkan. Saat Nindi kembali melirik ke arah seberang jalan, ia terkejut mendapati bahwa Pak Surya dan Bu Yaya sudah tidak ada di sana. Bahkan sosok bayangan hitam yang tadi membalut tubuh Pak Surya pun ikut lenyap, seolah menguap begitu saja ke udara. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menggigit bibir, menekan rasa cemas yang tiba-tiba menyeruak. "Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Pak Surya. Tolong lindungi beliau," bisiknya dalam hati. Tangannya menggenggam erat tali tas yang melintang di dadanya. Sementara itu, sesampainya di rumah, Pak Doni menatap istrinya dengan wajah serius. Nada suaranya lebih tegas dari biasanya. "Ibu, jangan bersikap seperti anak kecil, Bu. Belajarlah untuk sedikit menghormati kedua kakak ipar kita," tegurnya. Namun, alih-alih merasa bersalah, Bu Ajeng justru mendelik tajam. Matanya menatap penuh perlawanan. "Bapak kalau nggak tahu apa-apa, lebih baik diam saja. Daripada nanti pas terbongkar malah malu sendiri," balasnya, suaranya penuh sindiran. Dahi Pak Doni berkerut, kata-kata istrinya terasa janggal. "Apa maksud ibu?" tanyanya, mencoba mencari penjelasan. Bu Ajeng menyeringai tipis, matanya penuh teka-teki. "Nanti juga Bapak tahu sendiri. Cepat atau lambat, Bapak akan tahu jawabannya," ucapnya sebelum berbalik pergi, meninggalkan suaminya yang masih terdiam, dihantui pertanyaan yang menggantung di udara. Di dalam angkot, Nindi masih memikirkan sosok pekayangan yang hitam yang dilihatnya tadi. Bayangan itu terus menghantui pikirannya, mengusik ketenangannya. "Baru kali ini aku melihat sosok seperti itu. Apa itu semacam khodam penjaga?" gumamnya dalam hati. Jika benar begitu, berarti Pak Surya bukan orang sembarangan. Tapi semakin ia pikirkan, semakin ia ragu. Khodam penjaga seharusnya membawa energi yang lebih terang, bukan aura hitam yang begitu pekat, pikirnya lagi. Semakin lama bayangan itu berputar dalam kepalanya, semakin ia merasa gelisah. Kalau sosok itu bukan khodam penjaga, lalu dia siapa? Angkot berhenti di depan kampus, membuyarkan lamunannya. Nindi turun dengan langkah ragu, namun perasaan tidak enak itu tetap membayangi pikirannya. Pagi itu, Bu Ajeng berjalan ke warung untuk membeli bahan masakan. Aroma rempah dan suara riuh ibu-ibu yang sedang memilih sayur memenuhi udara. Namun langkahnya terhenti saat ia menyadari sesuatu. Tatapan sinis,
Bisik-bisik yang lirih tapi menusuk. Ibu-ibu di warung itu jelas membicarakannya. Mata mereka mencuri, pandang ke arahnya sebelum kembali berbisik-bisik. Senyum mereka menyiratkan sesuatu yang tidak mengenakan. Darah Bu Ajeng mendidih. Ia menatap tajam ke arah mereka. Dadanya naik turun menahan amarah. Apa kalian lihat-lihat? Ngomongin saya? Ya? Dasar kalian tukang gibah. Pagi-pagi sudah sibuk ngurusin hidup orang lain. Bentaknya keras, membuat beberapa ibu-ibu tersentak kaget. Tatapannya menusuk, membuat mereka yang tadinya asik bergunjing langsung pura-pura sibuk memilih sayuran. Namun, bukan Bu Ajeng namanya jika gentar. Dengan dengusan marah, ia membalikkan badan, mengurungkan niatnya untuk belanja. Begitu kepergiannya, suara ibu-ibu itu kembali menggema, kali ini lebih berani. Heran saya sama Bu Ajeng. Bu Yaya kan orangnya baik dan ramah, tapi kenapa dia kayaknya benci banget sama Bu Yaya? Celetuk Bu Susi sambil merogoh dompetnya. Ah, paling juga sirik. Lihat keharmonisan rumah tangga Bu Yaya dan Pak Surya. Timpal Bu Kiki tanpa ragu. Saya juga mikir gitu, Bu. Soalnya hampir setiap hari saya dengar sendiri kalau Bu Ajeng selalu bertengkar sama Pak Doni. Sahut Bu Ina, yang rumahnya memang berdempetan dengan rumah Bu Ajeng. Bu Ajeng memang beda banget sama Bu Mita. Padahal, mereka sama-sama adik ipar Bu Yaya. Tapi lihat tuh, Bu Mita yang janda aja akur-akur aja sama mereka, tambah Bu Dina, yang memang selalu merasa paling tahu urusan rumah tangga orang lain. Ibu-ibu yang lain mengangguk setuju dengan pernyataan Bu Dina. Obrolan mereka semakin memanas, hingga tiba-tiba percakapan itu terhenti begitu saja. Dari kejauhan, terlihat dua sosok perempuan berjalan mendekat. Bu Yaya dan Bu Mita. Keduanya tampak akrab, bercengkerama seperti saudara kandung. Wajah Bu Yaya tetap berseri, menyunggingkan senyum lembut kepada semua yang ada di warung. Sikapnya membuat ibu-ibu yang tadinya asyik bergosip langsung menutup mulut mereka, merasa sungkan melanjutkan pembicaraan. Wah, saya sudah keduluan ibu-ibu nih, seloroh Bu Yaya dengan nada ceria. Iya, jangan-jangan kita cuma kebagian tempe. Sama tahu doang, sahut Bu Mita sambil terkekeh. Ibu-ibu di warung tertawa mendengar candaan mereka. Kekompakan kakak dan adik ipar itu semakin membuat mereka kagum. Bahkan, tanpa ragu, Bu Yaya membayar belanjaan Bu Mita sebelum mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, di rumah, Pak Doni baru saja selesai mengenakan pakaian kerja ketika melihat istrinya pulang dengan wajah masam. Bu Ajeng membanting dompet ke atas kursi, matanya menyala penuh amarah. Ada apa, Bu? Tanya Pak Doni dengan nada sabar. Mereka itu nggak ada kerjaan lain, ya? Tiap hari gosipin aku kayak hidupku ini hiburan buat mereka. Sembur Bu Ajeng geram, Pak. Doni menarik napas panjang. Mungkin kita nggak bisa mencegah orang lain membicarakan kita, Bu, katanya dengan nada bijak. Sebagai seseorang yang tumbuh di lingkungan pesantren, Pak Doni memiliki tingkat kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Bahkan menghadapi istrinya yang keras kepala pun, ia masih bisa berbicara dengan lemah lembut. Tapi ini nyebelin, Pak. Tiap hari mereka ngerumpiin aku, cuma gara-gara aku nggak akur sama Teh Yaya. Bu Ajeng bersungut-sungut, matanya membulat karena emosi. Pak Doni hanya bisa kembali menghela napas. Ia tahu betul, permusuhan antara istrinya dan kakak iparnya sudah berlangsung lama. Semua berawal dari ketidaksukaan Bu Ajeng setiap kali ia membandingkan dirinya dengan Bu Yaya. Bukan tanpa alasan, Bu Yaya memang patut dijadikan teladan. Ia pintar memasak, rajin beribadah, dan selalu bisa menghibur Pak Surya di saat-saat sulit. Tak hanya itu, Bu Mita yang juga merupakan adik iparnya tetap bisa menghormati Bu Yaya meskipun suaminya, adik kandung Bu Yaya, sudah lama meninggal. Tapi tidak dengan Bu Ajeng. Ibu yakin kemesraan yang mereka tunjukkan itu palsu, kata Bu Ajeng dengan nada tajam. Mereka cuma pakai topeng buat nutupin keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya. Pak Doni menatap istrinya, mencoba mencari kebenaran di balik tatapan itu. Tapi yang ia lihat hanya kebencian yang tak beralasan. Bu Ajeng menolak mentah-mentah untuk datang ke rumah Bu Yaya dan Pak Surya. Ia enggan meminta bantuan mereka, meskipun sedang dalam kesulitan. Bahkan saat Pak Doni jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Bu Ajeng menolak bantuan finansial yang ditawarkan oleh Bu Yaya dan Pak Surya. Nggak usah repot-repot,
Silakan bawa kembali uangnya. Saya nggak butuh, katanya dingin, tatapannya penuh penolakan. Bu Yaya dan Pak Surya terdiam, kaget. Baru kali ini ada orang yang menolak uluran tangan mereka. Terlebih mereka tahu betul kondisi keuangan Pak Doni yang sedang morat-marit setelah di PHK. Kamu jangan menolak bantuan kami, Ajeng. Suara Pak Surya terdengar lebih tegas. Doni itu adik kandung saya. Mana mungkin saya biarkan dia kesulitan. Pak Surya sedikit memaksa. Tangannya terulur, meletakkan amplop coklat di atas meja di samping ranjang tempat Pak Doni berbaring. Namun, Bu Ajeng tetap bergeming. Saya tahu kamu dan suamimu sedang kesulitan, ucap Pak Surya. Suaranya masih berusaha. Terdengar lembut, tak ada respons. Pak Surya mengambil kembali amplop itu, lalu menyelipkannya ke tangan kanan Bu Ajeng. Ambil saja, Ajeng. Ini dari Teh Yaya. Kami hanya ingin membantu, katanya. Bu Ajeng menatap amplop itu dengan dingin. Lalu dengan gerakan cepat, ia mengembalikannya ke atas meja. Ambil kembali saja, Teh. Kami tidak butuh bantuan kalian, jawabnya. Dengan nada penuh kebencian, kemudian membuang muka. Pak Surya membelalakkan matanya. Rahangnya mengeras, giginya saling beradu, menahan emosi. Sombong sekali kamu, Ajeng, desisnya. Harusnya kamu bersyukur punya kakak ipar, seperti kami yang masih peduli. Bu Yaya tampak ragu, matanya beralih ke arah suaminya, meminta persetujuan. Pak Surya mengangguk pelan, meskipun raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dengan perasaan dongkol, pasangan suami istri itu meninggalkan ruangan, membawa kekecewaan yang tak terucapkan. Sejak saat itu, meskipun Bu Yaya dan Pak Surya berkali-kali mencoba berbuat baik kepada Bu Ajeng dan Pak Doni, niat baik mereka selalu ditolak mentah-mentah. Tak ada yang tahu pasti alasan Bu Ajeng bersikeras menjaga jarak, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa tidak suka. Di mata warga, Pak Surya dan Bu Yaya dianggap seperti malaikat tanpa sayap, selalu membantu tanpa pamrih. Berbeda dengan Bu Ajeng yang keras kepala, Bu Mita justru dengan senang hati menerima bantuan dari kakak iparnya. Ia menganggap perhatian Pak Surya dan Bu Yaya sebagai berkah, terutama setelah suaminya meninggal dan ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Pak Surya pun sering datang ke rumah Bu Mita, terkadang tanpa ditemani istrinya. Alasannya sederhana, sekadar ingin memberikan bantuan. Bu Yaya tidak keberatan. Ia telah menganggap Bu Mita seperti adik kandungnya sendiri. Namun, beberapa bulan kemudian, sebuah kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap. Bu Mita duduk bersimpuh di lantai, tubuhnya bergetar. Air mata berjatuhan dari wajahnya yang pucat. Di hadapannya, Bu Cahaya menatap dengan ekspresi tajam. Kenapa? Kenapa ibu mengubur benda-benda aneh di halaman rumah Bu Yaya? Suara Bu Cahaya bergetar, dipenuhi kengerian. Apa? Ibu berniat menyantet beliau. Bu Mita menundukkan kepala semakin dalam. Tubuhnya bergetar hebat. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya bersuara. Saya hanya ingin menguasai semua harta peninggalan Kang Surya. Jawabnya, suara bergetar, hampir seperti bisikan yang lemah. Bu Cahaya menahan napas. Tapi kenapa, Bu? Apa salah Bu Yaya padamu? Bu Mita mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya kosong seakan mengingat kembali masa lalu yang kelam. Jangan mimpi aku akan menikahimu, Mita. Kamu hanya pelampiasan. Istriku sudah tidak bisa memberiku kepuasan di atas ranjang. Suara seorang pria bergema di kepalanya, Pak Surya. Laki-laki yang selama ini dikenal sebagai sosok suami yang setia. Laki-laki yang dipuja-puja karena kebaikan dan agamanya. Namun, semua itu hanya kepalsuan. Hampir 1 tahun lamanya, ia dan Pak Surya menjalin hubungan terlarang di belakang Bu Yaya. Semuanya bermula dari perhatian, dari kebaikan yang ditunjukkan Pak Surya kepadanya setelah menjadi janda. Awalnya, Bu Mita hanya menganggapnya sebagai seorang kakak ipar yang peduli. Tapi semakin lama, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Beban sebagai seorang janda begitu berat. Bukan hanya karena harus mencari nafkah sendiri, tapi juga karena kebutuhan lain yang tidak bisa ia utarakan kepada siapapun.
Dan Pak Surya hadir, menawarkan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Ia tahu ini salah. Tapi lelaki itu terus menariknya masuk dalam lingkaran dosa yang semakin dalam. Di hadapan semua orang, Pak Surya tetaplah sosok lelaki yang taat beribadah, penuh kasih sayang pada istri, dan memiliki rumah tangga yang harmonis. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan rahasia kelam yang tak seorang pun duga. Semua hanya pencitraan belaka. Rumah tangga mereka tidak seindah yang terlihat di luar. Di balik senyum manis dan kata-kata lembut, ada pertengkaran yang terus membakar perlahan. 20 tahun menikah tanpa anak telah mengikis kesabaran keduanya. Membuat mereka saling menyalahkan, mencari siapa yang harus dipersalahkan atas kekosongan di rahim Bu Yaya. Pak Surya, yang memasuki masa puber keduanya, mulai memperhatikan kecantikan Bu Mita. Mata itu tak lagi hanya memandang istrinya. Senyum Bu Mita, gerakan tubuhnya, cara bicaranya, semua menjadi candu yang menggoda, dan Gayung pun bersambut. Awalnya hanya tatapan, lalu sentuhan singkat yang terasa lebih lama dari seharusnya. Sampai akhirnya mereka terjerumus ke dalam hubungan terlarang yang melanggar norma, merobek nilai-nilai agama. Dosa itu memabukkan, dan semakin dalam mereka tenggelam, semakin sulit untuk keluar. Namun di hadapan Bu Yaya, mereka berpura-pura. Pak Surya berjanji, jika Bu Mita hamil, ia akan menceraikan istrinya. Ia ingin keturunan, sesuatu yang mustahil didapatnya dari Bu Yaya. Bu Mita percaya, meyakini setiap kata yang diucapkan lelaki itu. Tapi waktu berjalan, dan janji hanyalah janji. Saat Bu Mita akhirnya benar-benar hamil, Pak Surya berubah. Wajah yang dulu penuh kasih kini dipenuhi kebencian. Kata-kata manisnya lenyap, digantikan dengan cemoohan yang tajam dan menyakitkan. Kamu hanya pelampiasan, katanya tanpa beban. Dunia Bu Mita runtuh seketika. Lelaki yang diam-diam mulai ia cintai, yang ia yakini akan memperjuangkannya, justru menyuruhnya menggugurkan bayi dalam kandungannya. Anak yang selama ini ia dambakan, kini dianggap sebagai aib. Ketika Bu Mita menolak, Pak Surya mendekat, suaranya merendah, namun penuh ancaman. Kalau kau sampai membocorkan ini, apalagi pada istriku, aku tidak akan segan-segan menghabisimu, bisiknya dingin sebelum melangkah pergi, meninggalkan Bu Mita yang menggigil ketakutan. Air mata mengalir di wajahnya. Bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena rasa jijik pada dirinya sendiri. Kenapa ia begitu bodoh percaya pada lelaki itu? Kenapa ia menyerahkan segalanya untuk seseorang yang hanya memanfaatkannya? Tapi Bu Mita tidak akan diam. Luka hatinya terlalu dalam untuk dibiarkan sembuh begitu saja. Ia ingin balas dendam. Ia ingin Pak Surya merasakan penderitaan yang lebih besar dari apa yang ia rasakan saat ini. Dan cara yang ia pilih bukanlah cara biasa. Dengan bantuan seorang kenalan, ia pergi ke tempat terpencil di pesisir selatan. Di sanalah ia bertemu dengan Abah Maman, seorang dukun yang dikenal sakti. Aku ingin dia mati, kata Bu Mita tanpa ragu. Abah Maman tersenyum tipis, matanya menyipit, menatap perempuan muda di hadapannya dengan penuh minat. Ada harganya, katanya. Bu Mita menyanggupi. Uang bukan masalah baginya. Pak Surya selama ini memberinya banyak, diam-diam, tanpa sepengetahuan Bu Yaya. Tapi uang saja tidak cukup. Abah Maman mencondongkan tubuhnya, mendekat ke arah Bu Mita. Ada satu syarat lagi, bisiknya. Kau harus melayaniku. Bu Mita terperanjat. Apa? Ini syaratnya. Kalau kau ingin santet yang paling tokcer, yang bisa membunuhnya dalam waktu singkat, sudah dari sananya begitu, Neng. Suara Abah Maman terdengar menekan, berat, dan licik. Matanya yang keruh, namun tajam, menatap Bu Mita tanpa berkedip. Aura hitam yang menyelimuti tubuhnya seakan menekan perempuan muda itu, memaksanya untuk tunduk pada syarat yang diajukan. Bu Mita terdiam. Wajahnya menegang, pikirannya berkecamuk. Tawaran itu menjijikkan, tapi dendam yang membara di dadanya membuatnya bimbang. Abah Maman yang menyadari keraguan itu kembali merayunya. Neng harus percaya sama Abah, katanya. Suaranya merayap seperti bisikan setan. Santet ini kelas tinggi. Laki-laki yang ada di foto itu bakal langsung mati.
tanpa harus sakit-sakitan dulu. Dan nggak akan ada yang curiga sama Neng. Jin perewangan, Abah akan melindungi Neng kemanapun. Bumita menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap foto Pak Surya di tangannya. Bayangan penghinaan yang ia terima dari lelaki itu kembali memenuhi benaknya. Jadi bagaimana? Mau lanjut atau mundur? Abah Maman menekan lebih dalam, suaranya tegas, menuntut jawaban. Dengan tarikan napas panjang, Bumita akhirnya mengangguk. Baik, Abah, saya bersedia. Yang penting, dia cepat mati, agar sakit hati saya terbalaskan. Senyum puas tersungging di bibir Abah Maman. Tangannya yang kurus dan keriput mengusap janggut panjangnya yang sudah memurih. Ia tidak hanya puas karena akan mendapat bayaran, tetapi juga karena sejak pertama kali melihat Bumita, ia sudah menginginkannya. Ritual pun dimulai. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bau anyir kemenyan menyelimuti ruangan. Sempit tempat mereka duduk. Lilin-lilin hitam menyala redup. Bayangan Abah Maman tampak menari-nari di dinding yang penuh coretan mantra. Suaranya menggumamkan doa-doa terlarang, memanggil sesuatu dari kegelapan. Dan tidak butuh waktu lama, santet yang dikirimkan berhasil. Pak Surya ditemukan tak bernyawa, tubuhnya membiru tanpa sebab yang jelas. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang bertanya. Semua mengira ajalnya datang begitu saja. Tapi bagi Bumita, satu kematian belum cukup. Ia menatap harta peninggalan Pak Surya dan pikirannya kembali dipenuhi ambisi. Ada satu penghalang yang masih berdiri di antara dirinya dan seluruh kekayaan itu. Bu Yaya, tanpa ragu, ia kembali menemui Abah Maman. Kali ini, permintaannya berbeda, buat dia sakit-sakitan, lalu mati. Tapi harus perlahan, agar tidak ada yang curiga. Abah Maman menyeringai, namun rencananya gagal. Nindi dan Bu Cahaya membongkar semuanya. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka juga tahu tentang sosok kuntilanak yang beberapa kali muncul di sekitar rumah. Sosok yang ternyata adalah jin perewangan yang ditugaskan melindungi Bumita. Bu harus minta maaf sama Bu Ajeng dan Pak Doni, desis Nindi. Suaranya gemetar karena amarah. Bumita akhirnya menyerah. Ia menemui Bu Yaya. Air mata sudah membanjiri wajahnya bahkan sebelum ia sempat berbicara. Saya yang mengirim santet untuk Pak Surya, ucapnya parau. Dan saya juga menjalin hubungan terlarang dengannya. Tangis Bu Yaya pecah. Tangannya terangkat. Lalu tamparan keras mendarat di pipi Bumita. Saya berdosa. Saya sudah menuduh orang yang salah. Lirih Bu Yaya, tubuhnya gemetar. Awalnya, ia ingin membawa Bumita ke pihak berwajib. Tapi ketika ia melihat perempuan itu, menggenggam perutnya yang mulai membesar, hatinya luluh. Jaga baik-baik kandunganmu, katanya akhirnya. Bayi itu tetap anak Pak Surya. Bumita menangis, kali ini bukan karena penyesalan, tapi karena harapan yang masih tersisa. Sementara itu, Bu Ajeng dan Pak Doni, yang sudah lama menerima cobaan demi cobaan dalam hidup mereka, akhirnya berbicara. Kenapa saya selalu menolak bantuan dari Pak Surya? Suara Bu Ajeng bergetar, tatapannya kosong. Karena dia sudah berkali-kali merayu saya, memaksa saya untuk jadi selingkuhannya. Ruangan itu mendadak senyap. Saya menjaga jarak dari Teh Yaya bukan karena benci, tapi karena ingin menghindari Pak Surya. Semua orang terkejut, termasuk Bu Yaya. Perempuan itu semakin merasakan kepedihan yang menusuk saat mengetahui kelakuan asli suaminya. Hatinya seperti disayat sembilu, nyeri yang tak terungkapkan. Kenyataan bahwa mendiang suaminya bukanlah sosok setia, melainkan seorang laki hidung, belang yang tanpa rasa malu mengumbar nafsunya. Bahkan kepada adik iparnya sendiri, membuatnya merasa muak. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Dengan suara bergetar, Bu Yaya akhirnya berbisik, "Maafkan semua kesalahan Asuya Jeng. Maafkan juga aku yang sudah menuduhmu yang bukan-bukan." Air matanya jatuh, ia hampir saja berlutut di hadapan Bu Ajeng. Namun dengan cepat tangan Bu Ajeng, ini menahan tubuhnya. "Jangan begitu, Teh." Suara Bu Ajeng lirih tapi penuh ketulusan. "Saya sudah maafin Teh dan Asu, kita lupakan saja semuanya." Bu Yaya terisak dan tanpa ragu, Bu Ajeng merengkuhnya dalam pelukan. Tangis perempuan itu pecah sepenuhnya.
Tubuhnya bergetar di dada Bu Ajeng yang tetap teguh. Pak Doni menatap istrinya dengan rasa bersalah yang mendalam. Dengan suara parau, ia berucap, "Maafkan aku, Jeng. Aku sempat berprasangka buruk sama kamu." Bu Ajeng menoleh, menatap suaminya dengan kelembutan yang tak tergoyahkan. "Aku ngerti, Mas. Sekarang kita sudahi semua ini." Sementara itu, Bu Mita menundukkan. Wajahnya tak sanggup menatap mereka. Penyesalan telah menghancurkannya lebih dari apapun. Ia sadar, bermain dengan kuasa gelap hanya berujung petaka. Dengan suara lemah, ia berjanji, "Aku sudah kapok. Aku nggak akan pernah lagi bersekutu dengan jin hanya demi dendam." Angin malam berembus lembut, membawa keheningan yang mencekam. Di sudut ruangan, bayangan kelam yang selama ini mengintai seakan lenyap di telan kegelapan.